Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Lailatul Mubarakah dari Prodi Pendidikan Fisika 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar dari mata kuliah teori pembelajaran, yang mana nantinya kita akan belajar tentang pengertian belajar, tahapan belajar, ciri-ciri perubahan dalam belajar, ciri-ciri belajar, dan juga jenis-jenis belajar. Yuk! Nah, yang pertama, teman-teman, kita akan mempelajari tentang pengertian belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah salah satu proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Nah, jadi belajar itu merupakan sebuah perilaku yang positif yang nantinya akan memperoleh sebuah perubahan pada diri kita. Nah, kenapa sih kita harus belajar? Nah, karena belajar itu merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Jadi, sebagian besar perkembangan individu itu dapat dilihat melalui perubahan yang tampak, jadi tidak dapat disaksikan. Nah, itulah mengapa perubahan itu merupakan salah satu hasil dari belajar. Nah, teman-teman, proses belajar itu bukan hanya mengingat, tetapi juga memahami ya. Itulah kenapa yang dapat melihat terjadinya sudah terjadi belajar atau belum itu hanya diri kita, karena hasil dari belajar itu adalah perubahan yang kita sadari. Kemudian kita akan belajar tentang tahapan dalam belajar. Nah, tahapan dalam belajar itu ada 3. Yang pertama adalah tahapan acquisition, yang kedua adalah tahapan storage, dan yang ketiga adalah tahapan retrieval. Nah, apa sih tahapan acquisition itu? Tahapan acquisition itu merupakan tahap memperoleh informasi. Nah, biasanya di tahapan acquisition ini terjadi interaksi antara stimulus dan respon. Apa sih itu stimulus? Stimulus itu adalah pemberi informasi dan respon adalah penerima informasi. Misalnya, guru dan muridnya. Nah, nanti gurunya itu sebagai stimulus, pemberi informasi, dan nanti muridnya itu akan menerima respon, akan menerima informasi dan mengolah di dalam pikirannya. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan storage atau tahap menyimpan informasi. Nah, jadi tahapan storage ini merupakan tahapan kedua setelah acquisition. Jadi setelah muridnya itu menerima informasi, kemudian muridnya itu akan menyimpan informasi yang didapatkan. Nah, tahapan yang ketiga itu tahapan retrieval atau pendekatan kembali informasi. Maksudnya di sini adalah mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada di dalam memori. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, ada 3 tahapan dalam belajar. Jadi seseorang yang dikatakan belajar itu sudah memenuhi 3 tahapan itu, dan jika tidak memenuhi salah satu berarti dia tidak belajar. Dan catatannya, belajar itu tidak berpengaruh atau tidak berkaitan dengan guru atau pendamping atau pembina. Kenapa? Karena di sini guru itu fungsinya adalah sebagai pemberi informasi. Nah, yang belajar itu adalah diri kita. Jadi, tugas guru hanyalah memberi materi atau memberi informasi, dan selebihnya yang belajar itu adalah kita. Kemudian, kita lanjut ke ciri-ciri belajar. Nah, ciri-ciri belajar itu yang pertama adalah terjadi secara sadar, kemudian perubahan dalam belajar itu bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar itu bertujuan dan terarah.
Dan yang keenam adalah perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ciri-ciri belajar yang pertama adalah terjadi secara sadar. Ciri tersebut menjelaskan bahwa belajar merupakan tingkah laku yang disadari atau disengaja oleh individu tersebut. Jadi nanti pelaku belajar itu menyadari bahwa dia telah ada sebuah perubahan, baik itu pada peningkatan pengetahuan atau keterampilan. Jadi yang melakukan belajar itu nanti dia akan sadar bahwa ada hasil dari perubahan karena dia telah belajar. Ciri-ciri dari belajar yang kedua adalah perubahan yang fungsional. Hasil dari perubahan belajar adalah perubahan yang fungsional. Artinya, hasil dari perubahan tersebut berguna secara terus-menerus. Nah, misalnya suatu perubahan itu akan terjadi dan akan menyebabkan perubahan berikutnya dan berguna bagi kehidupan atau proses selanjutnya. Jadi, maksudnya perubahan yang akan didapatkan itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sekarang atau masa yang akan datang. Ciri-ciri belajar yang ketiga adalah perubahan yang bersifat positif dan aktif, di mana belajar adalah terjadinya perubahan pada diri individu. Perubahan tersebut harus bersifat positif atau ke arah kebaikan, dan perubahan yang terjadi pada individu adalah akibat dari belajar yang diperoleh dari kegiatan aktif individu tersebut untuk mendapatkan hasil perubahan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari belajar adalah adanya perubahan yang bersifat positif. Jadi, jika sifatnya itu negatif, berarti itu bukan belajar. Dan adanya perubahan itu karena adanya sikap aktif dari individu sehingga mendapatkan pembaharuan atau perilaku yang baik atau perubahan dari adanya dia telah belajar. Ciri belajar yang keempat adalah perubahan yang bersifat permanen, di mana hasil belajar merupakan hasil yang permanen. Jadi, seseorang dikatakan belajar jika dia memperoleh perubahan tingkah laku yang sifatnya permanen atau bertahan lama. Berarti nanti tingkah laku yang terjadi setelah belajar sifatnya akan menetap. Nah, kemudian ciri belajar yang kelima adalah terjadi berarah atau bertujuan. Seseorang dikatakan belajar jika ia sadar, termasuk dikatakan sadar jika ia punya tujuan. Jadi, belajar harus terarah untuk meraih tujuan. Nah, yang berarah dan bertujuan itu apa sih? Itu adalah perubahannya. Jadi, perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan. Misalnya, kenapa sih dia berubah? Ya, karena dia berubah karena ada tujuan. Apa tujuannya? Supaya perilakunya itu lebih baik. Nah, seperti itu. Dan ciri belajar yang keenam adalah mencakup seluruh aspek tingkah laku. Maksudnya adalah bahwa hasil dari belajar mempengaruhi perubahan secara keseluruhan individu. Tidak hanya pengetahuannya yang berubah, tetapi juga keterampilan dan sikapnya. Nah, di sini aspek yang berubah itu apa sih? Yaitu aspeknya meliputi kebiasaan, sikap, keterampilan, atau pengetahuan. Nah, teman-teman, dalam belajar itu juga ada perubahannya. Nah, perubahannya itu juga memiliki ciri-ciri. Jadi, setiap yang belajar, yang sudah belajar, pasti nanti akan ada perubahan. Nah, apa sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama adalah perubahan yang disadari dan disengaja. Kemudian perubahannya itu bersifat fungsional. Kemudian perubahannya itu berkesinambungan atau kontinu. Kemudian bersifat positif, aktif, dan permanen. Kemudian perubahannya itu juga bertujuan dan terarah, dan perilakunya itu secara keseluruhan atau umum. Nah, ciri-ciri perubahan dalam belajar itu yang pertama adalah perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Misalnya,
seorang mahasiswa pendidikan fisika sedang belajar tentang vektor dan menyadari bahwa dia sedang mempelajari vektor. Jadi, begitu juga setelah dia selesai mempelajari materi tentang vektor, maka dia juga menyadari bahwa telah terjadi adanya perubahan. Apa sih perubahannya? Yaitu dengan dia memperoleh sejumlah pengetahuan berkaitan tentang vektor. Perubahan dalam belajar yang kedua adalah perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. Misalnya, seorang mahasiswa Fakultas Pendidikan mempelajari mata kuliah teori pembelajaran. Suatu saat, materi tersebut akan bermanfaat untuk keperluannya menjadi guru. Jadi, di sini diartikan bahwa perubahan yang fungsional adalah perubahan yang secara terus-menerus, di mana perubahannya dapat dimanfaatkan untuk masa yang sekarang dan juga masa yang akan datang. Ciri perubahan dalam belajar yang ketiga adalah perubahan yang berkesinambungan, yang memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi pada individu merupakan perubahan lanjutan dari keterampilan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Misalnya, si X sudah memiliki pengetahuan tentang penjumlahan dan pengurangan. Kemudian dia belajar tentang perkalian dan pembagian. Maka dia dapat memanfaatkan pengetahuan terdahulunya untuk mempelajari pengetahuan barunya. Nah, di sini contoh lainnya adalah ketika waktu kita SMA, kita itu mempelajari materi bahasa Inggris itu masih pada materi dasar. Kemudian waktu kita kuliah, ketika kita tes TOEFL, maka materi yang kita pelajari di waktu SMA itu dapat kita manfaatkan kembali pada tes TOEFL. Nah, ciri perubahan dalam belajar yang keempat adalah perubahan yang bersifat positif, di mana perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Misalnya, seorang guru yang belajar tentang tipe-tipe cara belajar anak. Setelah dia belajar, dia paham bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga kini dia selalu menggunakan metode yang disesuaikan dengan siswa untuk mereka belajar. Nah, di sini guru itu sudah memiliki perubahan perilaku yang menuju kemajuan yang bersifat positif, di mana dia sekarang bisa membedakan bahwa tipe-tipe cara belajar anak itu berbeda-beda. Ciri perubahan dalam belajar yang kelima adalah perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan harus aktif berupaya melakukan perubahan. Misalnya, mahasiswa yang ingin memperoleh pengetahuan baru tentang metode mengajar, maka mahasiswa tersebut aktif melakukan kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku tentang metode mengajar dan berdiskusi dengan teman tentang metode mengajar. Ciri perubahan dalam belajar yang keenam adalah perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Misalnya, seorang mahasiswa yang belajar tentang komputer, kemudian dia bisa mengoperasikan komputer. Kemudian, kemampuan tersebut selanjutnya bertahan untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, ciri perubahan dalam belajar yang ketujuh adalah perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu yang melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Misalnya, seseorang yang masuk kuliah Fakultas Tarbiyah memiliki tujuan jangka pendeknya karena ingin memperoleh pengetahuan, dan jangka panjangnya ingin lulus dan menjadi guru. Kemudian, ciri perubahan dalam belajar yang ke-8 adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, di mana perubahan perilaku dalam belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi termasuk memperoleh perubahan dalam sikap dan keterampilan. Misalnya, mahasiswa belajar tentang teori-teori belajar. Di samping memperoleh informasi atau pengetahuan tentang teori-teori belajar,
dia juga memperoleh sikap tentang pentingnya seorang guru menguasai teori-teori belajar. Begitu juga dia memperoleh keterampilan dalam menerapkan teori-teori belajar. Nah, teman-teman, belajar itu juga tidak hanya menulis, membaca, mengingat, atau memahami ya. Jadi jenis-jenis belajar itu juga banyak sekali. Jadi kita bisa belajar dari banyak hal. Misalnya jenis-jenis belajar yang akan kita pelajari adalah belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar pemecahan masalah, belajar rasional, belajar apresiasi, dan juga belajar pengetahuan. Jenis-jenis belajar yang pertama adalah belajar abstrak. Apa sih belajar abstrak? Belajar abstrak adalah belajar yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Contoh dari belajar abstrak adalah ilmu tauhid dan filsafat Islam. Nah, jadi pada belajar abstrak ini diperlukan nalar yang kuat. Selain penguasaan prinsip yang tinggi, diperlukan juga nalar yang kuat. Kenapa? Karena abstrak itu diartikan sebagai wujud yang tidak nyata atau tidak berbentuk. Jadi seperti ilmu tauhid misalnya, ilmu tauhid itu berkaitan dengan ketuhanan. Nah, jadi memerlukan sebuah nalar yang tinggi untuk bisa belajar abstrak. Kemudian jenis belajar yang kedua adalah belajar keterampilan. Belajar jenis ini adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Tujuan belajar jenis ini adalah memperoleh dan menguasai keterampilan-keterampilan jasmani. Contohnya wudhu, tayamum, haji, dan pelajaran lain yang menyangkut soal keterampilan dalam Islam. Nah, sebenarnya contoh itu bukan hanya soal keterampilan dalam Islam, tapi juga bisa membaca. Membaca itu juga merupakan salah satu belajar keterampilan. Kenapa? Karena belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Gerakan motorik itu apa sih? Itu adalah gerakan yang berhubungan dengan urat-urat dan syaraf. Kemudian jenis-jenis belajar yang ketiga adalah belajar sosial. Belajar jenis ini adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Tujuan belajar jenis ini adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti keluarga, persahabatan, kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial atau kemasyarakatan. Jadi, pada jenis belajar ini, biasanya kita dituntut untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian, jenis-jenis belajar yang keempat adalah belajar pemecahan masalah. Belajar jenis ini adalah belajar dengan menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Artinya, belajar jenis ini tampak pada penggunaan pendekatan sistematis, logis, teratur, dan teliti sebagai dasar pemecahan masalah. Tujuan belajar jenis ini adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Kemudian jenis-jenis belajar yang kelima adalah belajar rasional. Tujuan belajar jenis ini adalah untuk memperoleh bermacam-macam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Belajar jenis ini erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalahnya. Melalui belajar jenis ini diharapkan memiliki kemampuan rasional, yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Jenis belajar yang keenam adalah belajar apresiasi. Belajar jenis ini sering diartikan dengan belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuan belajar jenis ini adalah agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa seperti kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu, misalnya apresiasi sastra, musik, dan sebagainya. Nah, contoh lainnya adalah ketika ada siswa yang memiliki atau dapat menggambarkan kaligrafi yang bagus, maka siswa lain dapat memberikan apresiasi. Itulah yang dinamakan belajar apresiasi, di mana siswa dapat menilai atau memilih
mana kerajinan yang bagus supaya diberi apresiasi. Jenis belajar yang ketujuh adalah belajar pengetahuan. Belajar jenis ini dikenal dengan belajar studi. Belajar pengetahuan adalah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu objek pengetahuan tertentu. Tujuan belajar jenis ini adalah agar siswa memperoleh tambahan informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu, seperti dengan menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang hakikat belajar. Dalam saya menyampaikan materi, pastinya ada banyak sekali kesalahan, kritik dan saran saya buka, dan saya mohon maaf setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.